Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 24 Januari 2026. Happy weekend buat kita. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Fransiskus lahir di Savoia 21 Agustus tahun 1567. Ia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Fransiskus adalah seorang yang cerdas. Ia meraih gelar doktor pada usia 25 tahun dan diterima sebagai pengacara di Senat Canterbury. Namun Fransiskus memilih untuk menjalani kehidupan membiara. Meskipun hal tersebut tidak disetujui oleh ayahnya, Fransiskus ditabiskan menjadi imam pada tahun 1593. Ia adalah seorang imam yang baik yang membaktikan dirinya bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman umat. Dengan gigih, Fransiskus menegakkan ajaran iman yang benar. Karyanya banyak menemui rintangan dan hidupnya sendiri senantiasa terancam. Fransiskus menulis ajarannya pada pamflet-pamflet dan menyebarkannya di seluruh kota. Ia berhasil dalam waktu singkat mengembalikan 25.000 dari 30.000 orang di kota Cabais untuk bertobat dan kembali pada ajaran iman yang benar. Fransiskus berkata, pada akhirnya satu-satunya ketentuan yang benar dan yang dapat dipercaya adalah sabda Tuhan yang diajarkan oleh gereja Tuhan. Pada tahun 1602, Fransiskus ditabiskan menjadi uskup Jenewa, Swiss. Ia dikenal sebagai uskup yang baik, sederhana, bijaksana, sabar, ramah, lemah lembut, dan sangat menyayangi umatnya. Juga ia sangat memperhatikan orang-orang yang miskin, lemah, tak berdaya, dan yang membutuhkan bantuan. Kepandaian dan sifat-sifat yang demikian membuat banyak orang bertobat. Fransiskus meninggal pada tahun 1622 di Lyon, Prancis. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Singkat sekali, hanya 2 ayat dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang namanya overthinking atau negative thinking, ini kan seperti racun toksik yang menggerogoti diri kita. Kita menjadi gundah, gusar, cemas karena pikiran-pikiran yang kemana-mana, liar, juga yang selalu negatif terhadap orang lain. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya kira kalau ada satu buah botol, dan botol itu kita isi dengan yang baik. Contoh, botol diisi dengan parfum. Maka ketika dijual, harganya pasti bernilai. Pasti harganya nominalnya itu besar karena di dalam botol tersebut ada sesuatu yang berharga, yakni parfum. Tetapi coba kalau botol kita isi dengan air dari selokan, air kotor. Karena yang di dalamnya tidak bernilai, maka ketika dijual tidak ada yang mau beli. Demikian juga saya kira dengan hidup kita.
Ketika hidup kita hanya dipenuhi dengan overthinking dan negative thinking yang buruk-buruk, menjadikan hidup ini tidak lagi bernilai dan bermakna. Mari kita mau isi justru hidup kita dengan yang baik, dengan yang bernilai. Firman Tuhan hari ini sangat singkat sekali. Hanya 2 ayat saja, namun sungguh kaya untuk kita renungkan. Yesus mengajar orang banyak. Dia melayani dan menyembuhkan mereka sampai lupa waktu, bahkan juga lupa untuk makan. Mirip seperti orang yang workaholic, yakni keranjingan kerja. Ini Yesus keranjingan pelayanan. Namun totalitas yang dilakukan Yesus dalam pelayanan karena cintanya luar biasa kepada kita, ditanggapi dengan pikiran yang negatif. Dikatakan Yesus itu sungguh sudah tidak waras lagi. Kebesaran kasih Tuhan kepada kita, kepada banyak orang, sampai ia mengalahkan kepentingan pribadinya loh. Sebab bagi Yesus kabar sukacita harus diwartakan dan keselamatan manusia inilah yang terutama. Yesus selalu memperjuangkan orang banyak agar mengalami kelegaan, agar mengalami pemulihan, agar dipuaskan dan dikenyangkan. Namun lagi-lagi ya, totalitas dari pelayanan Yesus ini ditanggapi dengan ia sudah tidak waras, tidak sehat. Pelayanan total yang Yesus berikan namun ditanggapi dengan nyinyir. Namun tudingan-tudingan itu tidak membuat Yesus sakit hati dan berhenti melayani. Tidak membuat Yesus jadi baper. Ia terus mewartakan kabar sukacita. Ia tetap mengajar, ia tetap melayani dengan sepenuh hati. Bahkan nyata totalitas kasihnya ketika ia memberikan diri untuk wafat bagi kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Kini kita tahu betapa kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Betapa dalamnya totalitas Tuhan buat kita. Totalitas kasih-Nya yang ia karuniakan buat kita. Maka sebagai pengikutnya, mari kita bertanya. Apakah kita telah mencintainya pun dengan total? Menjadi pengikut Tuhan yang total, yang mau mendahulukan kehendaknya di atas kehendak-kehendak diri kita sendiri. Semoga kita dimampukan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dengan total pula. Seperti Tuhan yang sehabis-habisnya, yang total mengasihi dan mencintai kita. Happy weekend. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.